kelihatannya latar belakangnya lagi di hutan ini ya. Seger. Ini hutan FNN. Oh, hutan FNN. Apa itu singkatan dari? Namanya Forest. Apa? Forest New Normal. Forest New Normal. Forest New Normal. Ya, ini normal baru. Ya, ini kelihatan dari apa? Ini adalah latar depan rumahnya Bung Rocky Gerung nih ya. Jadi masih hutan hijau gitu. Jadi forest new normal. Tapi situasi di dunia politik kita mulai tidak normal nih, Bung Rocky ya. Megawati, Ketua Umum PDIP sudah menginstruksikan untuk rapatkan barisan. Ini berkaitan dengan pembakaran bendera PDIP kemarin di DPR nih ya. Tapi Anda sebenarnya sudah menduga ya eskalasinya akan semacam ini ya? Iya, pasti eskalasi begini, dan para pemain maupun para petaruh dan mereka yang sedang berjudi dengan politik justru memperoleh poin, karena akhirnya Ibu Megawati ya sebetulnya terpancing, bukan dia bereaksi tetapi terpancing. Karena memang itu soal bendera, tetapi ya politik ya begitulah. Dulu juga semua orang juga saling membakar bendera macam-macam. Waktu reformasi juga dimulai dengan cara itu. Tapi kita mesti lihat sesuatu yang berubah di dalam politik PDIP, yaitu kecemasan terhadap masa depan ideologinya. Sebetulnya itu baseline-nya tuh, bukan sekedar politik harian. Karena yang diganggu adalah nyawa dari PDIP, yaitu Soekarnoisme. Dan mestinya saya harus justru mendorong supaya PDIP waktu kemarin jangan tarik RUU itu. Debat terus saja di parlemen kan. Karena itu, ya kalau itu DNA partai kenapa mesti ditarik? Kan kita baca dalam anggaran dasar bahwa Trisila, Pancasila, Trisila, dan Ekasila, dan Soekarnoisme built-in di dalam pendirian partai ini. Jadi memang itu soalnya tuh. Nah, kalau misalnya PDIP mundur dari perdebatan, lalu dia akan dianggap bahwa memang kalau begitu PDIP salah mengambil posisi dalam sejarah. Jadi itu buruk juga buat bangsa ini, demokrasi. Ya setiap partai berhak buat ambil posisi. Dia ambil posisi Soekarnoisme, oke. Yang jadi soal adalah kemampuan PDIP untuk mengargumentasikan ideologinya itu dibatalkan oleh kecemasan politik tadi. Kalau misalnya nggak ada latar belakang persaingan, misalnya formasi baru di dalam kabinet, jelas ada persaingan antara Golkar dan PDIP yang makin lama makin tajam. Orang mungkin nggak berpikir jauh ke depan tentang isi ideologi dari PDIP. Tapi justru karena ada bagian itu, maka analis juga akan menduga bahwa PDIP sebetulnya marah pada Golkar. Yang kita poin hari ini orang menganggap, ya udah itu kan kalian di dalam koalisi. Jadi kecemasan PDIP terbaca justru karena postur politiknya di kabinet berkurang, itu sebetulnya tuh. Lalu mencari semacam legitimasi baru dengan perintah partai, yaitu galang siap siaga tuh untuk menghadapi ancaman kemungkinan terburuk dan pada partai. Ya. Oke, itu nggak ada soal, itu silahkan aja. Tapi analis tetap menganggap bahwa poinnya bukan di situ. Saya tetap menganggap poinnya ini adalah persaingan internal di dalam rezim sendiri itu. Kira-kira begitu, harus. Ya. Tapi sekarang yang kita perlu mungkin penjelasan dari Anda, apakah unjuk rasa dan suara-suara keras terhadap yang menentang PDIP ini sangat serius mengancam bagi PDIP, atau sebenarnya hanya riak-riak biasa saja? Ini memang ancaman karena ada kondisi sosiologis yang memburuk. Kalau ekonomi baik-baik aja, tumbuh aja, PDIP masa bodoh. Yang penting kita tidak terganggu akumulasi material, akumulasi finansial. Tapi kan PDIP mengalami frustrasi juga karena COVID ini kan. Sehingga sumber-sumber daya ekonominya juga berhenti. Jadi udah frustrasi gabungan antara konflik internal secara politik di dalam kabinet. Lalu ada problem, sebut aja problem finansial, dari semua partai juga punya problem finansial, sehingga berebut sumber daya yang terbatas. Jadi ini semacam frustrasi ideologi, ekonomi, ketidakberesan pembagian pendapatan di dalam upaya untuk merebut sisa-sisa
material atau sisa-sisa uang dari oligarki ini kompleks persoalan yang tiba di dalam waktu yang memang tepat, secara politik memang tepat, karena seluruh problem ini akhirnya diuji di dalam keseriusan pemerintah untuk menghasilkan kemakmuran gagal, menghasilkan keakraban sosial gagal, sehingga konflik horizontal tumbuh lagi. Jadi saya nggak akan salahin PDIP, nggak salahin MU, saya salahin pemerintah yang gagal mengolah kesejahteraan dan gagal mendistribusikan kewarganegaraan yang sehat. Itu intinya tuh. Ya, dengan analisis semacam itu, tadi yang Anda sebut adanya persaingan di internal, apakah Anda juga melihat ini jadi partai-partai pendukung pemerintah juga sengaja ngejeblosin PDIP dalam RUU HIP ini, yang dengan dalam bahasa PDIP disebut bahwa partai lain buang badan gitu. Ya, kalau FNN yang bikin kesimpulan saya setuju aja tuh. Karena akhirnya kan itu, dalam keadaan sumber daya berkurang, maka orang akan ambil bagian maksimal dalam persaingan. Kalau yang sana bisa dijeblosin, kita jeblosin dulu dah, daripada kita kejeblos duluan, kan begitu kan? Ya. Jadi karena sumber daya dan ekonomi berkurang, maka partai-partai sikut menyikut di antara mereka dan tidak peduli dengan etika politik. Jadi yang akan menjatuhkan PDIP, yang paling mudah ya Golkar yang punya kepentingan, karena Golkar merasa PDIP nguyak-nguyak soal undang-undang COVID dan undang-undang apalagi itu, undang-undang apa kemarin, Omnibus Law kan. Itu terbaca di dalam semua tajuk rencana media. Jadi ini bukan hal yang harus disembunyikan, karena variabelnya terbuka dikuliti oleh publik, oleh pers, oleh FNN dan teman-temannya. Oke. Nah, seperti apa ini kan, karena Anda kemarin menyebutnya kan ini banteng kejeblos gorong-gorong gitu. Ini sekarang ini udah kejeblos betul atau masih baru mau kejeblos nih? Saya kira udah kejeblos ya. Karena reaksi Megawati betul-betul datang dari kondisi psikologi yang bukan tidak stabil, tapi tidak lagi menghitung variabel lain. Dia menghitung bahwa Soekarnoisme harus diselamatkan at all cost. Kalau saya baca itu dan saya nguping segala macam pembicaraan di WA Group, di media massa, itu kelihatannya PDIP memang ada yang tersinggung luar biasa karena ini soal identitas. Nah, masalahnya ketersinggungan itu seharusnya diedarkan dengan cara yang lebih intelektual. Jadi kalau memang ada kekerasan, ya bilang aja kami PDIP siap siaga di dalam bertarung pikiran tentang ide-ide Soekarnoisme. Sehingga muncul talk show tentang itu kan. Itu cara yang lebih elegan daripada mengerahkan massa. Itu kan juga terpancing juga akhirnya, dan hitungan-hitungan massa juga susah karena keadaan COVID semua orang bisa bersatu justru untuk menghadapi rejim, dan PDIP dianggap bagian dari rejim. Jadi mungkin juga orang di dalam PDIP sendiri merasa oke, ini bukan lagi soal ideologi, tapi ini soal harga dari ekonomi yang memburuk. Sehingga orang hitungannya sulitnya dalam keadaan ekonomi, variabel ekonomi itu akan mendahului variabel ideologi. Orang bisa jadi pragmatis, menganggap bahwa perintah Megawati nomor 2, yang lebih penting adalah cari makan, sehingga orang tinggal di rumah misalnya. Atau sebaliknya, orang sudah sangat frustrasi, sehingga mereka yang bukan PDIP pun ikut dalam barisan PDIP. Bukan dengan tujuan berlindung di balik Soekarnoisme, tapi untuk mempersoalkan kebijakan ekonomi yang membuat dia melarat secara sosial. Ini masalahnya. Kalau PDIP tidak hati-hati, dia nggak bisa bedain mana masa PDIP asli dan mana masa yang ikut marah karena kebijakan Jokowi yang buruk. Itu bahayanya. Ya. Nah, kalau kita bicara soal ide-ide Soekarnoisme yang kemudian muncul di dalam RUU HIP tadi tentang Ekasila, jadi Trisila Ekasila dan sebagainya, Anda melihat ini hanya sekedar gimmick politik bagi PDIP, atau ini ada hal-hal yang sifatnya lebih ideologis? Saya kira lebih ideologis gitu, karena saya ikuti genealogi dari kaderisasi PDIP. Bahkan saya pernah mengajar teori ideologi pemikiran Bapak Bangsa di Megawati Institute. Jadi sekolah kader Megawati, saya ngajar di situ. Saya juga kasih kritik ke Soekarnoisme, saya kasih kritik terhadap pemikiran-pemikiran Founding Fathers,
founding person. Tapi saya juga kasih poin di mana kita masih bisa mengelaborasi pikiran-pikiran Bapak bangsa. Sebetulnya semua pikiran itu kan udah obsolete. Artinya tidak ada relevansi lagi dengan sekarang karena dunia berubah. Iya. Variabel lingkungan belum dibicarakan dulu. Soal gender equality nggak dibicarakan tuh. Karena itu saya kasih poin di dalam semua pelajaran saya di Megawati Institute supaya ada jendela baru yang dibuka. Karena dunia jendelanya udah banyak. Jadi Soekarnoisme itu mesti dikasih semacam new Soekarnoisme gitu kalau pikiran-pikiran sekarang kan. Nah itu berkaitan dengan kedudukan Soekarno yang tadinya adalah nama bangsa, nama sebuah era, nama sebuah etos perjuangan. Sekarang dia disempitkan sekedar nama keluarga. Atau nama partai kalau mau gedean dikit. Itu yang membuat PDIP berhenti di dalam kemampuan untuk mengelaborasi Soekarnoisme. Jadi bawalah Soekarnoisme kembali sebagai ide, bukan sebagai tonggak politik. Kalau tonggak politik orang akan anggap, kalau Soekarnoisme aja berarti Indonesia berhenti pada Soekarno. Masih ada Habibinomics, masih ada pembangunanisme Soeharto, masih ada demokrasi SBY, masih ada macam-macam itu. Di belakang sana juga masih ada sebelum Soekarno ada gerakan politik Islam modern. Muhammadiyah mendahului Indonesia merdeka. Jadi itu soalnya. PDIP menjadi sangat eksklusif. Itu kritik saya. Dan ini kritik akademis dan bisa saya terangkan lebih panjang dalam perdebatan. Jadi itu masalahnya tuh. Jendelanya menyempit sementara dunia itu melebar. Jadi nggak cukup dengan skala Soekarnoisme untuk mengukur keadilan sosial, diplomasi, perdamaian dunia itu nggak cukup. Tapi ini soal cara pandang saya sebagai akademisi. Lain dengan keputusan partai itu urusan partai lah itu. Saya hormati aja kalau ada keputusan lain. Nah, dengan cara mereka memilih mengembalikan ada semacam glorifikasi gitu ya, pemikiran-pemikiran atau bahkan sosok Soekarno. Kemudian sekarang bahkan muncul cenderung semacam atau tandingan yang menyatakan bahwa sebenarnya Indonesia itu bukan hanya Soekarno gitu kan. Itu akibatnya seperti itu. Padahal kalau diam-diam selama ini tidak perlu muncul klaim-klaim semacam itu dari PDIP kan sikap kontra semacam ini juga nggak akan muncul kan, Bung Rocky? Betul. Sesuatu yang dibikin crystallize, dibikin mengkristal, justru dia mengabaikan sumber cahaya yang lain. Karena kristal selalu arogan. Saya kristal, saya yang paling clear, kristal clear, saya yang di-cut dengan sempurna. Maka yang lain tuh dia menganggap kami batu apa kami bata doang bukan kristal. Yes. Itu akibatnya. Begitu ada satu ide yang berupaya menjadi eksklusif, yang lain akan klaim. Kenapa? Karena Indonesia bertumbuh. Yes. Jadi kan susahnya kalau kita bilang apa sih jejak Indonesia, Majapahit, Sriwijaya segala macam. Ya iya itu masa lalu kita yang nggak bisa kita bawa ke sini. Karena Majapahit bagaimanapun bukan negara demokrasi. Majapahit itu adalah otoriter, menjajah negara lain tuh, dan tidak ada pemilu dalam model Majapahit. Nah, soal semacam itu kita mesti pahami. Memang pada waktu itu ide demokrasi jauh. Demikian juga Soekarnoisme. Pada waktu itu diperlukan seorang orator seperti Soekarno untuk membangkitkan nasionalisme. Tapi nasionalisme kemudian tidak bisa lagi diisi dengan Soekarnoisme itu. Ada sosial demokrat, Hatta, Sultan Syahrir, ada pikiran Islam modern yang dikembangkan dalam kelas-kelas Muhammadiyah, universitas segala macam tuh. Di dalam PDIP juga ada elemen yang mengerti bahwa Soekarnoisme harus direlevankan. Jadi ini soal, jadi ada problem internal PDIP yang ragu-ragu untuk masuk di dalam debat intelektual. Ada konsekuensinya, yaitu orang bisa mengkritik Soekarnoisme sebagai ideologi yang sangat parsial, yang terikat pada waktu. Ada yang berupaya untuk bikin relevansi. Jadi ini di dalam partai sendiri kan ada ayunan bandul kiri kanan tergantung pada kemampuan Ibu Mega untuk mengorganisir pikiran itu. Tapi kita tahu Ibu Mega adalah disebut aja konduktor tunggal di situ untuk mengatur orkestrasi. Kenapa? Ya karena Ibu Mega betul-betul melekat pada sejarah Soekarno. Lain mungkin kalau generasi kedua, ketiga ya. Jadi generasi pertama Ibu Mega masih generasi pertama. Jadi PDIP masih dipimpin oleh generasi pertama yang ide Soekarnoismenya itu terlalu kental sebagai anti kolonial.
terlalu kental sebagai upaya untuk ide persatuan diutamakan, sangat diutamakan. Padahal demokrasi itu harus melonggarkan ide persatuan supaya ada lalu lintas pikiran yang lebih plural. Nah, sialnya orang menganggap persatuan yang dikemukakan oleh Soekarno atau Junto PDIP itu melekat di dalam prinsip Ekasila tuh. Nah, sebetulnya nggak ada soal kalau PDIP bisa terangkan apa yang dimaksud dengan Ekasila. Tapi kan PDIP terangkan Ekasila artinya gotong royong. Ya orang bilang itu Soekarnoisme. Trisila artinya sosiodemokrasi dan nasiodemokrasi. Itu juga Soekarnoisme. Jadi bisa diperluas sebetulnya Ekasila, Trisila itu di dalam konteks hari ini. Kalau itu bisa dilakukan PDIP, dia nggak perlu bikin semacam surat edaran untuk mengumpulkan massa. Kumpulin pikiran aja kan. Tukar tambah pikiran, tinggal kelihatan siapa yang punya ide lebih tajam. Apakah PDIP atau para pengkritik, atau justru PDIP tidak mampu untuk menghadapi kritik intelektual. Tapi saya percaya di dalam PDIP ada beberapa orang yang betul-betul kuat secara intelektual. Tapi mungkin suaranya kalah oleh kalangan PDIP yang historis. Itu kira-kira. Ya, banyak yang yang melihat persoalan ini hanya sekedar persoalan hegemoni tafsir gitu ya. Karena kita selalu sejarah kan selalu berulang bagaimana Pancasila yang ditafsirkan oleh penguasa kemudian menjadikan alat gebuk untuk para lawan politiknya. Ini kan yang paling banyak ditakuti orang-orang. Misalnya kepada Bung Karno yang menafsirkan melalui demokrasi terpimpin, kemudian lahir Nasakom dan sebagainya gitu yang tidak setuju Nasakom dianggap anti Pancasila. Kan kemudian Pak Harto dengan menganggap itu melawan semangat Orde Baru, dan sekarang juga ada kecenderungan semacam itu yang kemarin kita sebut ada doktrin kampanye saya Pancasila, saya Indonesia. Sekarang ditambah lagi saya gotong royong gitu. Kekhawatiran semacam ini kan bukan semacam paranoid kan, memang itulah sejarah membuktikan, Bung Rocky. Iya, jadi persaingan tafsir itu hal yang harusnya terjadi. Nah, sialnya PDIP mengajukan tafsir dia di dalam keadaan ekonomi yang mengalami disparitas. Jadi publik tidak menganggap bahwa PDIP ingin agar Indonesia adil dan makmur menurut versi Bung Karno. Publik menganggap PDIP ini berupaya untuk menutupi ketidakadilan dengan mengeluarkan lagi permainan politik baru lewat diskursus ideologi. Lain misalnya kalau Jokowi berhasil bikin Indonesia tumbuh sebut aja 6%, 7%. PDIP ngomong apapun akan diiyain orang, nggak akan ada orang yang kritik PDIP. Karena PDIP orang akan lihat, oke, kalau begitu Soekarnoisme menghasilkan 6% pertumbuhan. Terus sekarang kan backmind orang menganggap ya gara-gara Soekarnoisme yang diterjemahkan di dalam nawacita Jokowi, maka ekonomi berhenti, maka pertumbuhan kesejahteraan berkurang. Jadi PDIP mesti realistis juga lihat itu. Kalau sudut pandangnya ideologis, sudut pandang ideologis itu harus diterjemahkan di dalam keadaan sosial. Jadi aspek sosiologis mesti dihitung. Kalau aspek sosiologisnya hari ini tidak mendukung ide itu berarti dia akan backfire. Kalau keadilan terhadap Novel Baswedan misalnya ada, kalau hutang luar negeri kita tidak bertumbuh secara eksponensial, kalau presiden secara jujur mengakui kelemahannya, maka isu yang diangkat oleh PDI melalui diskursus ideologi itu akan didukung orang. Tapi yang sekarang jadi terbalik karena janji presiden gagal, sementara PDIP berupaya untuk membenarkan Soekarnoisme. Ini aja sebetulnya soalnya. Salah momen lah, tidak timely apa yang dikemukakan oleh PDIP. Sebagai ide mungkin bagus, tapi secara permainan politik tidak di dalam konteks yang mendukung. Konteksnya tidak mendukung PDIP untuk mengaktifkan Soekarnoisme. Sebelum mendukung itu. Ya. Tapi bagaimana menjelaskan kepada publik bahwa kenapa tiba-tiba semua elemen bergerak, sementara ada beberapa undang-undang yang krusial lain, mulai dari undang-undang Minerba, undang-undang COVID yang atau undang-undang stabilitas kebijakan keuangan dan sebagainya, orang relatif adem, tidak ada reaksi, tapi sekarang tiba-tiba semua orang bergerak. Karena begitu disebut Soekarnoisme, orang nggak mau baca apa keterangan PDIP tentang Soekarnoisme. Orang cuma mau ingat Soekarnoisme itu adalah bagian dari poros Jakarta-Beijing yang mengingatkan ada
komunis di dalam Soekarnoisme, ada elemen kepentingan Partai Komunis pada waktu itu tuh. Ya, Jadi ya. kan itu saya katakan tadi, secara strategis PDIP tidak menghitung momen politik dunia bahkan. Ya. Itu aja penjelasannya. Jadi ini kaitannya dengan TKA Cina juga ya? Ini berarti ya Bung Rocky? Pasti itu. Dianggap bahwa Soekarnoisme berarti mengiyakan, mengembalikan poros Jakarta-Beijing. Mau bikin jembatan baru supaya Jalan Sutra bisa tiba kembali dari Cina ke sampai Papua, sampai Padang. Jadi persiapan sebetulnya persiapan intelektual PDIP terlambat. Orang keburu di brief secara historis bahwa ada problem dengan Soekarnoisme, yaitu pernah dijadikan semacam tukar tambah dengan politik dunia pada waktu itu, yang Indonesia masuk dalam blok komunis, masuk dalam ide-ide pengaruh Beijing pada waktu itu. Jadi orang balik lagi ke sana, sehingga semua aktivis politik yang sedang beroposisi pada Presiden Jokowi hari ini mencari semua referensi untuk diguyur ke publik kan. Nah, PDIP tidak siap dengan antisipasi itu. Mestinya PDIP juga sebenarnya bersiap. Kalau kita ngomong Soekarnoisme, pasti akan ada kontra ide, yaitu dengan mengungkit-ungkit lagi soal poros Jakarta-Beijing. Kalau itu timbul sebagai diskursus, PDS seharusnya punya tim untuk debat. Ini PDIP nggak siapin itu. Jadi terlambat sebetulnya secara politis dan tidak siap secara intelektual. Nah, sekarang soal isu bangkitnya komunisme ini, kan selama ini orang menganggap itu seperti hantu. Bahkan banyak anak-anak muda sekarang yang nggak tahu itu apa itu soal komunisme. Tapi dengan munculnya diskursus tentang RUU HIP ini, hantu itu malah jadinya betul nyata gitu, Bung Rocky. Ya akhirnya permainan intelijen ya berhasil membelah bangsa ini kan. Jadi isu yang tadinya diendapkan, dibuat supaya potensial dia akan muncul lagi. Tetapi dalam keadaan ada krisis sosial politik hari ini, endapan itu datang lebih cepat dan diaduknya itu lebih kencang, sehingga muncul sebagai satu-satunya pembicaraan di publik hari ini soal komunisme itu, yang sebetulnya ya di dalam sistem dunia udah nggak ada poros yang disebut komunisme itu kan. Yang ada adalah aktivitas Partai Komunis Cina yang juga ideologinya aja komunis, tapi aktivitas sosialnya udah sangat kapitalis. Tapi orang nggak mau lihat lagi aspek kapitalis dari Cina. Padahal sebetulnya eksploitasi sekarang itu berlangsung secara kapitalistik, bukan lagi sosialistis di Cina kan. Tapi ketakutan itu dimunculkan karena tadi Presiden gagal untuk mengakrabkan kehidupan warga negara. Presiden terus sibuk dengan upaya untuk mengundang investor, berupaya untuk meyakinkan bahwa Indonesia hanya bisa selamat kalau ada investasi asing, terutama dari Cina. Karena itu lahan-lahan tolong disiapkan supaya jangan mengganggu investasi segala macam. Jadi orang lihat, loh kok ada poros Jakarta-Beijing baru. Nah ini yang menyebabkan tadi ya udah akhirnya sebuah diskursus yang sebenarnya udah punah dalam pembicaraan. Orang sekarang bicara tentang environmental ethics, gender equality, ya, macam-macam penyelamatan sumber daya dari eksploitasi berlebih korporasi, itu dilupakan. Nah itu juga yang menyebabkan dalam kekacauan debat ideologi, tiba-tiba loloslah undang-undang Minerba, loloslah berbagai macam undang-undang yang justru lebih berbahaya, karena itu langsung menyangkut arogansi partai untuk merampok sumber daya dengan memanfaatkan undang-undang itu, kan itu soalnya. Nah PDIP pasti nggak dapat lagi dari nggak dapat limpahan dari ekses undang-undang Minerba tuh. Jelas Golkar dapat banyak, PDIP mungkin di bawah sadarnya sialan dapat lagi tuh lawan politiknya, lawan secara politik karena persaingan berebut sumber di istana yang makin terbatas. Itu saya kira makro politiknya itu. Itu makro politiknya. Tapi kalau mikronya kira-kira dampaknya terhadap elektoral PDI seperti apa? Karena ini kelihatannya PDI di cornering kalau dalam spektrum politik itu kita terlalu ke kiri banget gitu. Apalagi hubung-hubungan dengan komunisme tadi itu. Iya, jadi ada juga faksi Islam di dalam PDIP yang menganggap bahwa yang menduga-duga bahwa PDIP sebetulnya sedang mengalami problem dengan ideologi,
Lalu seolah-olah dibenarkan dengan isu ini. Kan ada PDIP tetap mengincar konstituen dari kalangan Muslim. Karena Pasti. suara Muslim itu signifikan di dalam semua. Mau pakai ideologi apapun, Islam, politik Islam, dengan asumsi demografi apapun, tetap dia secara nominal menentukan. Karena demografi kita memang begitu. Jadi, pasti mengecil. Itu udah pasti mengecil. Dan mereka yang berupaya untuk mengembalikan kejayaan ideologi di dalam politik masa kini juga akan mengecil, bukan sekedar PDIP. Siapapun yang berupaya untuk mempersempit pengertian ideologi pasti akan mengecil. Karena tadi soal ekonomi, orang menganggap bahwa mereka yang sangat ideologis pasti tidak memikirkan rakyat, memikirkan ideologinya sendiri. Walaupun ideologinya keadilan sosial, tapi publik kita selalu merasa begitu, bahwa partai itu eksklusif. Nah itu soalnya. Jadi sekali lagi, kalau misalnya pemilu hari ini PDIP udah pasti mungkin turun 20%, udah pasti terjadi. Ya. Apalagi kalau reaksi PDIP terlalu eksklusif membela diri itu. Jadi kalau kami PDIP itu bendera kami, ya itu juga nggak tepat dalam pertandingan politik. Mesti dianggap bahwa bendera kami juga adalah merah putih. Cara berpikir Bung Karno juga merah putih kan. Jadi kemampuan untuk membuat narasi itu kurang di PDIP itu. Dengan segala hormat saya mau terangkan itu kurang. Karena tiba-tiba nanti angkat tangan ini merdeka ini. Kami Pancasila, kami itu nggak ada poin di dalam politik modern hari ini. Dalam politik naratif itu nggak ada poin. Ya. Kalau Anda melihat situasi semacam ini, kira-kira di mana menurut Anda pintu yang bisa membuat PDI berkelit? Berkelit, keluar dari persoalan yang saat ini membelit mereka. Kalau saya mungkin nanti WA aja beberapa teman di PDIP untuk ngasih tahu. Tapi tetap sulit. Saya terangkan tadi, salah satunya pintunya adalah undang perdebatan intelektual, walaupun udah terlambat. Karena itu akan mengembalikan orang mengaku, oh kalau begitu PDIP sama dengan Bung Karno muda, yaitu berupaya untuk menghasilkan perdebatan pikiran. Ya Bung Karno yang dewasa, dia nggak perlu pikiran lagi, dia bahkan memberantas pikiran. Dia melarang kampus untuk diskusi yang mengkritik dia. Jadi kita juga mesti fair mengatakan bahwa yang mana yang disebut Soekarnoisme itu. Pada waktu Soekarno muda itu patriotismenya, ambisi intelektualnya tumbuh dengan bagus. Pada waktu dia berkuasa dan mulai menua, dia menjadi otoriter dan akhirnya menjadi sangat otoriter dengan membubarkan partai politik kan, membubarkan Masyumi, membubarkan PSI. Ya itu soalnya. Jadi saya ingin PDIP ingatkan kembali pada kader-kadernya terutama supaya aktifkan ulang diskursus Soekarno muda yang sangat intelektual. Sama kalau kita belajar Marxisme, itu Marx muda itu sangat intelektual, mau berdebat secara filosofi, tapi Marx setelah melewati fase politiknya itu menjadi sumber doktrin otoriter. Jadi Marxisme menjadi doktrin justru ketika dia tidak lagi menjadi sumber pikiran intelektual. Demikian juga Soekarnoisme. Nah, ini kalau sekarang ini kan posisinya kita sebut PDI kalah banyak nih ya, karena satu dia sudah menyatakan bersedia memasukkan TAP MPR nomor 2 tentang pembubaran PKI dalam konsideran RUU HIP. Kemudian dia juga menarik usulan tentang Ekasila dan Trisila dan Ekasila. Nah, padahal sekarang justru tuntutan publik adalah dibatalkan sama sekali. Menurut Anda posisinya PDI akan tetap maju terus atau dia juga harus menelan kekalahan berikutnya dengan mencabut usulan tentang RUU ini? Iya, saya kira dia akan menelan kekalahan kedua nanti tuh. Karena orang di dalam politik begitu Anda mengalah, maka orang akan terus-menerus bikin Anda dijab terus supaya kaos sekaligus kan. Karena pertandingan hari ini bukan sekedar antara rakyat versus PDIP, antara pikiran masyarakat atau dianggap sebagai ini kekuatan Muslim versus nasionalisme. Enggak. Di dalam koordinasi pendukung Jokowi pun terjadi upaya untuk menjegal PDIP karena tadi persaingan memperoleh sumber daya yang makin terbatas kan. Jadi PDIP ya kalau kami menerima memasukkan ini tuntutan, bukan itu masalahnya tuh. Walaupun secara rasional dianggap begitu, tetapi
poin itu artinya poin separuh menyerah, terus separuh apologi. Nah, begitu terbuka cleavage-nya itu, nah itu Jeb akan masuk lagi. Mungkin bukan lagi MUI yang memanfaatkan kelonggaran politik ini, tapi ya partai-partai yang berkeliling di sekitar Jokowi juga akan berupaya untuk dapat poin lebih panjang dari persaingan di dalam persaingan ideologi dengan PDIP. Ya, jadi sebenarnya ini PDI betul-betul harus hati-hati dan waspada ya, karena badai Harus masih waspada. berakhir ya, Bung Rocky ya. Karena problem PDI sekarang, kalau PDIP lemah, itu artinya 2-3 partai dalam koalisi itu menjadi kuat. Jadi dia berpikir, atau Golkar misalnya berpikir, kalau kita mau bikin analisa yang lebih telanjang, Golkar berpikir ya kita nggak akan tidak perlu nego lagi dengan PDIP kalau mau bikin undang-undang yang merampok sumber daya gitu. Kira-kira begitu, kalau saya Sherlock Holmes, kira-kira begitu. Iya, oke. Terima kasih, Bung Rocky. Yes. Salam buat teman-teman PDIP ya.